Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk memaksimalkan amal maka dibutuhkan ilmu. Maka kewajiban kita sebagaimana disabdakan Nabi, thalabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu suatu kewajiban setiap orang, untuk orang laki-laki maupun perempuan dari kalangan orang-orang Islam atau dari kalangan orang-orang yang beriman. Untuk itu marilah kita semuanya berusaha untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sejak kita berada di ayunan, di masa kanak-kanak kita, ilal lahdi sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi kalau kita belum masuk liang lahat, ya tetap ada kewajiban mencari, dan semoga kita semuanya diberi kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan dalam thalabul ilmi. Amin. Selanjutnya marilah kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu dengan ayat-ayat cinta. Setelah kita membahas cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, selanjutnya yang kemudian adalah inti agama adalah cinta dan benci dan cinta. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wahal dinu illa al-hub wal bughd, dan tidaklah urusan agama itu kecuali cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan benci kepada setan. Cinta pengen masuk surga dan benci masuk neraka. Cinta pada hal-hal yang halal dan benci pada hal-hal yang dosa. Cinta pada pahala dan benci pada dosa dan lain sebagainya. Maka sampai-sampai dikatakan Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah, maka jika kalian itu cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka caranya adalah kamu mengikuti aku Nabi Muhammad, ya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi adalah orang yang sudah dipilih Allah, dijadikan qudwah hasanah,
suri toladan bagaimana iman takwa kepada Allah Ta'ala, bagaimana beribadah, bagaimana berkeluarga, bagaimana makan dan semuanya dalam rangka untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian mencintai Allah dengan cara mengikutiku, yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Itu adalah kalau kita mencintai Allah Ta'ala. Lah kalau kita cermati juga antara cinta dan benci. Yang namanya cinta itu akan menimbulkan energi, menunjukkan suatu semangat, ya. Katanya Omai Rama, meskipun gunung tinggi akan ku daki, lautan akan ku seberangi. Itu untuk menunjukkan cintanya kepada Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya yang namanya benci. Orang Jawa mengatakan agak kasar bahwa namanya jembilit, wes moh tenan, moh tenan, nggak mau betul dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang dosa, yang dapat masukkan dalam neraka, ya, yang dapat juga kita jatuh dalam lembah kehinaan. Demikian juga yang namanya keburukan yang dilambangkan dengan setan. Setan itu adalah segala perbuatan, perkataan, sudut pandang, kebiasaan yang keluar, yang menyimpang dari Islam, namanya setan. Ya. Sehingga supaya kita tuh betul-betul meninggalkan semuanya tadi, terus dilambangkan dengan tadi namanya setan. Dan kita akan benci dengan yang namanya setan secara garis seperti itu. Meskipun kadang-kadang kita juga mengikuti setan karena godaan setan yang begitu dahsyatnya, ya. Lagi, mari kita berusaha untuk mengimagekan, menggambarkan dalam pikiran kita dan nanti kita bahwa segala yang diperintahkan Allah itu sebagai suatu kebaikan yang harus kita cintai, yang harus kita usahakan. Sementara semua yang dilarang Allah itu sebagai suatu hal yang akan menimbulkan keburukan, sehingga harus kita benci dengan sebenci-bencinya. Nah, dengan demikian insya Allah nanti kita akan semakin lama semakin senang dengan kebaikan-kebaikan dan semakin tidak senang dengan hal yang tidak baik. Bahkan nanti dalam sebuah hadis Nabi bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya kalau seorang sudah berislam dengan semakin baik, ya, dengan adanya amal dan ilmu, maka dia akan semakin mendapatkan tingkatan-tingkatan Islam. Kalau sudah meningkat yang lebih tinggi, maka nanti dia itu tarkuhu ma la ya'nihi, dia akan meninggalkan apa-apa yang enggak ada manfaat, enggak ada pahala. Kisahnya Nabi Yahya. Nabi Yahya putranya Pak. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria, ya, di surat Maryam surat yang ke-19. Nabi Yahya itu sejak kecil sudah diangkat jadi nabi, ya. Terus dia nggak pernah bermain dengan anak sebayanya, ya, mainnya di hutan sendirian beribadah. Suatu saat Nabi yang kecil itu kemudian diajak temannya, Yahya, mari kita bermain. Apa jawaban Bapak Ibu? Dia menjawab, aku tidak diciptakan untuk bermain, aku diciptakan untuk beribadah. Itu anak kecil, masa-masa bermain sudah seperti itu, ya. Makanya kita sebenarnya kalau kita sudah sepuh, sudah besar, sudah dewasa, maka kita semakin tahu tugas tujuan utama kita adalah untuk beribadah. Seandainya kita gojekan dengan siapa? Dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita. Gojekannya dengan istri kita dalam rangka untuk bertakwa. Kok bisa? Karena seorang suami yang menyenangkan istri itu ada suatu perbuatan yang dipuji Allah Ta'ala. Demikian juga istri menyenangkan pada suami. Jadi gojekannya pun dalam rangka untuk ibadah. Karena suatu saat Bapak Ibu, ada sahabat matur pada Nabi, ya Nabi, ada apa?
saya itu mau ke Solo tapi nggak punya kendaraan, mbok saya dikasih kendaraan, ya nanti tak kasih anak onta. Kemudian sahabat bertanya, loh anak onta bisa nyapa? Ya nggak kuat no. Saya tanya, anak onta itu yang lihat kan siapa? Ya onta, lah kan ya anak onta. Itu anak onta usia 3 itu namanya onta. Enten tiyang nabrak tukulan kulungsu selama tahun mati, Pak. Tukulan kulungsu. Ning wis selama tahun napa? Ya wis asem. Ya gojekan, tapi ada maknanya. Ya, ada seorang nenek yang sering membersihkan masjid. Ya matur Nabi mbok saya didoakan masuk surga. Mbah, di surga nggak ada orang tua. Iya Nabi, iya. Lah bagaimana nanti dengan saya? Saya sudah beramal ngepel masjid tiap hari, kenapa nggak masuk? Loh Mbah, yang katakan yang nggak masuk siapa? Saya cuma bilang di surga nggak ada orang tua. Lah saya kan sudah tua, nanti panjenengan dikembalikan menjadi muda lagi. Jadi dalam rangka begitu, kadang juga ada unsur guyonan tapi tetap dalam untuk ibadah. Demikian juga monggo kita semuanya, setiap ucapan perbuatan meskipun ada sedikit nada-nada untuk guyonan tapi tetap dalam rangka untuk ibadah. Contoh lagi, kadang-kadang saya sebagian jamaah kita, saya kadang-kadang bilang, Mas, jenengan diweling kalau malaikat subuh. Tahu nggak ya? Diweling kalau malaikat subuh, mergone ra tau subuhan gitu loh. Diweling kalau malaikat subuh, ya itu kan guyonan tapi ada maknanya. Kemudian orang yang cinta itu akan timbul namanya rindu. Rindu, kita cinta berarti kita rindu kepada Allah Ta'ala. Lah itu apa? Rindu bahasa Jawanya kangen. Itu semakin tinggi tingkat kecintaan maka semakin tinggi kerinduan orang tadi kepada yang dicintai. Terus suatu saat Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah ahabbahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia cinta bertemu dengan Allah, maka Allah cinta bertemu untuk kepada dia. Wa man kana liqa Allah, dan sebaliknya barang siapa yang benci ketemu dengan Allah Ta'ala, kalau liqa Allah maka Allah juga benci ketemu dengan dia. Ya. Terus Aisyah Nabi menyandai ketemu Allah tuh maknanya mati. Terus Azza bertanya, wahai Rasulullah, ya setiap orang tuh kan kalau ditanya mati kira-kira mau apa enggak mampu? Sedo, saya ini ngomong jengben apa jengben malih? Setan apa mboten? Itu sejak zaman Nabi begitu. Kelasnya sahabat Nabi seperti itu, ya dah. Terus Nabi menjelaskan, maksudnya nggak begitu. Maksudnya jika orang-orang yang beriman, maka dia akan ridho kepada apa-apa yang akan Allah berikan pada dia dari pahala-pahala. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia senang, bukan senep. Makanya sekali lagi, kalau ada orang beriman mati kok senep, itu namanya kurang iman. Kenapa bisa begitu? Karena orang beriman itu kalau mati seperti orang bekerja yang selesai kerja terus menerima upah. Wong kerja nampa upah niku seneng napa senep. Nah, makanya kita juga begitu. Mati itu sudah ditentukan Allah Ta'ala, nggak bisa diundur, nggak bisa diajukan. Maka yang dipikir bukan masalah kapan matinya, bukan, tapi apa yang sudah kita siapkan dan apa yang nanti akan kita dapatkan ketika kita mati, gitu loh. Gitu. Ada 3 orang, ada 3 orang A, B, C, ya. Ini sama-sama pekerja. Gajinya mamanya sama-sama 5 juta, gitu. Si A ini dari awal bulan nggak pernah kasbon, ya. Si B ini kasbon terus sampai 5 juta.
Si C ini kasbon terus sampai 10 juta. Gitu. Maka apa yang terjadi di akhir bulan? Yo si A seneng, kenapa? Nompo blonjo 5 juta. Si B babuk, gitu. Kerja sesasi ra nampa blonjo mergone wis di kasbon. Lah si C malah ditagih 5 juta karena kasbonnya 10 juta. Orang juga begitu, ada orang yang ketika meninggal dunia amal kebaikan lebih banyak dibanding dengan dosa-dosanya. Sehingga dia punya nilai lebih, punya tabungan-tabungan, punya gaji. Yang kedua, orang yang babuk tadi sama tadi, antara pahala dengan dosanya sama, ya. Yang ketiga malah tadi banyak kreditnya tadi, banyak kasbonnya tadi, banyak dosanya. Sehingga kalau ditanya mereka nggak mau tanggal 1. Kenapa? Tanggal itu nggak ditagih, gitu. Makanya Allah juga begitu. Orang tuh kalau kafir banyak dosanya, kalau ditanya nggak mau mati. Kenapa? Nggak nanti membayar, gitu. Ya, makanya harus kita pahami bahwa orang beriman itu harus merasa senang kalau ketemu Allah. Orang beriman itu kalau meninggal dunia ya seandainya sedih senyampang saja, nggak usah dalam-dalam. Ya nangis monggo, bapak ibunya meninggal monggo, nangis apa? Ya. Tapi jangan kemudian sampai meratap. Ya. Nggak boleh meratap. Meratap adalah nangis yang berlebihan dengan menampar pipi, menyobek baju dan sebagainya. Orang jangan katakan nangis gulung tuming, ya. Demikian juga kita jangan sampai kemudian menafikan kematian. Kenapa? Karena setiap orang akan mendapati kematian, gelem ra gelem, gitu. Tetap mati. Mati niku manut, pati niku patut. Ya. Nggak akan ada yang tidak manut, gitu. Terus sebaliknya orang kafir itu kalau dia mati dia tidak mau ketemu Allah, tidak ditagih utangnya tadi, tidak ditagih untuk siang tadi, tapi tetap ketemu. Sehingga Allah juga begitu, karena orang kafir itu tidak mau ketemu Allah Ta'ala, maka juga tidak mau ketemu dengan dia, ya. Allah palingkan wajahnya dari melihat orang-orang kafir, ya. Makanya kita semuanya monggo harus punya rasa rindu kepada Allah, ya. Kematian bagi orang beriman bukan suatu kebinasaan, tapi suatu kebahagiaan yang harus kita syukuri, yang harus kita usahakan. Tadi ada yang nge-share video ini, seorang ustadzah ketika dia membaca surat As-Saffat, ya, katakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu kemudian meninggal dunia. Jadi begitu mengatakan Allah Tuhan yang satu kemudian dia meninggal dunia pas membaca Quran bersama jamaahnya, itu namanya suatu hal yang sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat indah sekali, ya. Nah, semoga kita juga begitu. Nanti di akhirat kita semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan di atas puncak-puncak ibadah kita, ya. Karena Nabi mengatakan bahwa innamal a'malu bi khawatimi, karena sesungguhnya amal itu tergantung pada tutupannya, ya. Maka dulu saya sampaikan ada 4 orang. Yang pertama kelasnya Abu Bakar, orang yang dari awal baik iman terus mati dalam keadaan puncak iman, namanya Abu Bakar. Yang kedua Abu Jahal, orang yang di awal Islam dia jelek, kafir, mati dalam keadaan kafir. Ini begini. Yang kedua kelasnya Umar bin Khattab, ya. Ketika awalnya jelek, nah, kemudian naik, ya, kemudian matinya dalam keadaan beriman. Ada namanya Rajab bin Unufah, awalnya beriman, ya, kemudian matinya dalam keadaan, ya. Maka bisa kita minta yang husnul khotimah di puncak-puncak amal kebaikan, ya. Terus kemudian jadi dengan ini orang-orang kafir tidak suka ketemu Allah Ta'ala, karena kalau ketemu Allah maka dia akan mendapatkan siksa. Jadi nanti di akhir kematian, di awal alam berikutnya itu sudah ada dampak, ya.
Orang-orang yang beriman begitu mati meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah akan mendapatkan nikmat kubur, ya. Sampai kapan? Sampai kiamat, ya. Yang nikmat kubur sebagian mensifatkan meskipun waktunya lama, saking penaknya itu seperti semalamnya pengantin baru. Pun ada jadi pengantin baru tadi. Sesawangi kita cepet nampak kita suwe. Kita cepet Pak nggih mergo lagi seneng kok. Nek pun nganten lawas nanti kita suwe mendatangi ta. Sebaliknya yang namanya orang kafir begitu masuk keluar dunia, masuk ke alam barzah, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Yang siksaannya itu seandainya jin dan manusia itu diperdengarkan ceritanya orang yang disiksa kubur, sing mendengar niku mensemaput, sing krungu ceritane wong sing disiksa kubur niku, sing krungu itu bisa pingsan, saking kuatnya ceritanya, saking sakitnya. Dan itu tidak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali sampai hari kiamat, ya. Terus besok hari kiamat orang beriman lepas dari nikmat kubur masuk nikmat surga yang lebih abadi. Dan sebaliknya orang kafir dari siksa kubur lepas tapi masuk siksa neraka yang lebih dahsyat, khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Jadi kehidupan yang cuma paling pol Pak, sama kita itu ya paling 80 90 paling pol ya 100 tahun Pak nih. Itu kadang-kadang terus nanti dampaknya tuh sampai beratus tahun, bahkan berjuta-juta tahun, bahkan khalidina fi abadan. Makanya monggo hidup dunia ini harus kita manage, kita atur, jangan sampai memberikan dampak-dampak siksa di alam berikutnya. Harus memberikan dampak akibat-akibat yang baik berupa kenikmatan di alam-alam berikutnya, baik di alam barzah maupun di alam akhirat. Terus kemudian setelah kita membahas dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sekarang kita masuk kepada cinta kepada sesama. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumullah. Orang-orang yang dia mau berbelas kasih kepada orang lain, entah anaknya, istrinya, tetangganya, temannya dan sebagainya, yarhamuhumullah, Allah akan memberi belas kasih pada mereka. Semakin banyak kita berbelas kepada orang lain, maka semakin Allah akan banyak memberikan rahmat kepada kita. Farhamu man fil ardi, maka rahmatilah, belas kalian kepada semua yang ada di bumi, dari kalangan manusia termasuk binatang-binatang, harus kita rahmati. Kalau kita mau merahmati yang di bumi, yarhamukum man fis samai, maka Allah dat yang ada di langit sana akan merahmati kepada kita. Jadi terhadap juga binatang monggo juga ada rasa belas kasih. Kalau kita mau menyembelih harus ditajamkan pesonya, ya, jangan sampai kemudian diekek-ekek nanti mati-mati, ya. Demikian juga monggo ditimbulkan dengan yang lainnya, dengan saudara kita, dengan bapak ibu kita, dengan siapapun, termasuk terlalu angin, tapi harus kita usahakan termasuk dengan orang-orang yang kita tidak senang. Gampang mboten Pak Bu? Nresnani kalih wong sing dibenci gampang mboten? Nresnani wong sing dibenci itu gampang napa mboten? Mboten gampang. Ning mboten gampang ku ganjarane gedhe. Maka harus berlatih mengubah persepsi dari yang semua kita benci, kita ubah menjadi yang kita cinta. Aku ki jane anyel karo kuwi. Wong kok pelite ra jamak. Ternyata dia meskipun dia pelit, tapi dia itu adalah orang yang punya kebaikan juga. Kita pandang yang dari sisi yang lainnya.
supaya kita bisa berbuat kepada mereka. Terus sebaliknya, faman wasola, yang berikutnya, ar-rahimu sunnatun minar rahman, bahwa belas kata adalah sunnatun, yaitu tameng dari Allah Ta'ala. Faman wasolaha wasalullah, maka barang siapa yang dia mau menyambung belas kasih, Allah akan menyambung dia dengan rahmatnya, menyambung persaudaraan yang sudah putus bukan perkara yang mudah. Perkara-perkara dunia kadang-kadang sedikit banyak akan memutuskan rohim di antara kita, entah antara kakak dengan adik, terputus gara-gara urusan warisan, tetangga putus gara-gara batas rumah yang mungkin disengketakan, teman dengan kan juga begitu. Lah, barang siapa yang dia memutus tali silaturahmi, maka Allah akan putus dari rahmatnya. Sebaliknya, orang yang dia mau menyambung silaturahmi, Allah akan sambung dengan rahmatnya. Allah akan berikan belas kasih kepada kita, Terus juga kita kadang-kadang terputus silaturahmi gara-gara keadaan yang jauh. Monggo kita sudah punya HP, kita gunakan untuk silaturahmi dengan orang-orang yang jauh, Kalau dengan tetangga, monggo dikembangkan saling silaturahmi, sowan atau bertamu kepada tetangga kita, untuk saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr dan sebagainya. Itu adalah cara-cara untuk menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang apa? Tentang kita harus berbelas kasih kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Nabi bersabda, man lam yarham shogirina, barang siapa yang tidak belas kasih kepada anak kecil di antara kami, kabirona, dan tidak mau menghormat pada yang tua, maka itu bukan termasuk golongan Nabi. Jadi kalau kita mengaku umatnya Kanjeng Nabi, kita harus mau untuk berbelas kasih kepada anak-anak kita yang lebih muda dibanding dengan kita. Meskipun secara biologis itu bukan anak kita, anak tetangga kita, tapi tetap harus irham. Contohnya sekarang kalau kita punya makanan, yang berlebih, kita kasih mereka. Tidak cuma anak kita, tapi ya teman-temannya juga begitu. Dan kemudian dengan yang sepuh, monggo harus saling menghormat kepada yang sepuh. Kalau orang Jawa diantaranya dengan kita menyebut Pak, Mbah, atau kita boso, dalam untuk apa? Untuk menghormat pada sesepuh kita. Jangan sampai, katanya sebagian Ustadz nih, orang Barat nih, wong sing ra duwe adab. Pak jenenge John. Nyontoh ya John. Bukan Pak John, tapi John. Jono. Kalau kita kan sudah sepuh, ya kita panggil Pak atau Mas sebagai bentuk ikram kita. Maka kami yang kecil kepada yang besar, yang muda kepada yang sepuh itu harus dengan menghormat. Kemudian yang besar kepada yang kecil harus berbelas kasih, sehingga nanti diharapkan akan timbul hubungan-hubungan yang positif, hubungan-hubungan yang dapat menimbulkan pahala, bukan yang menimbulkan dosa. Nah, terus gini Pak, tanya Pak, gimana? Kalau saya itu sudah berasal pada anak kecil, tapi anak itu enggak ngejain, itu bagaimana? Terus tak lele, tak gus-gus, tak anak soleh malah kono jangkar kalih kula pripun niku. Nabi bersabda, kalau betul yang kau lakukan begitu, itu artinya kau itu menyuapi abu panas kepada mereka. Terus kalau kita hitung, yang penting kita itu adalah untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan akan berbuat pada kita sendiri.
Kalau kita sudah berbelas pada mereka, terus mereka tidak hormat pada, enggak masalah. Kita tetap akan mendapatkan pahala dan otak tadi. Gitu. Semakin banyak kita berbuat baik kepada mereka, suatu saat nanti Allah bisa juga membalik mereka, hatinya dibalik yang awalnya enggak menghormat menjadi menghormat. Gitu. Ya. Makanya monggo jangan jemu-jemu, jangan jelek-jelek. Jangan merasa puas dengan amal kebaikan. Kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin. Apalagi dengan yang lainnya, ya, dengan tetangga kita, dengan saudara kita harus berbuat begitu. Terus kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, ahbib khabibaka. Cintailah orang yang kamu cintai hawanan senyampangnya saja. Mencintai itu enggak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Karena bisa saja asa anyakuna ya gitu ke yauman suatu saat kadang nggih nganyelke. Jadi kita manusia itu kan perbuatan kan bisa berubah-ubah. Sifatnya juga bisa begitu. Maka kalau kita cinta pada seorang, ya senyampangnya, nggak usah berlebih-lebihan. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat itu terus nimbul namanya mangkelke. Demikian juga kalau kita benci kepada orang, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena suatu saat itu akan bisa menyenangkan. Gitu loh. Ya contoh, contoh. Sahabat Nabi namanya Wahsy. Waktu sahabat Nabi yang membunuh pamannya namanya Hamzah, ya, dibunuh dengan dilempar lembing sampai jebol dadanya sini. Nabi sangat terpukul, sangat sedih sekali, ya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Jadi mangkelnya belum selesai itu kemudian dia masuk Islam yang harus dirahmati, gitu, ya. Jadi awalnya benci, kenapa? Dia yang bunuh pamannya Nabi. Dan dia dalam keadaan kafir, terus dia masuk Islam, terus gimana? Ya kemudian jadi belas kasih lagi, gitu. Ya. Demikian juga orang yang kita cintai suatu saat akan menimbulkan hal yang kita tidak suka, ya. Makanya kemudian kalau menurut saya kita ini kalau bisa Bapak Ibu benci dan cinta itu bukan kepada orangnya, tapi kepada apa? Perbuatannya, kepada sifatnya. Contoh, ya, antara lomo dan medit. Gitu. Siapapun orangnya, kalau lomo kita akan senang, ya enggak Bapak Ibu. Musi A, musi B, musi C, kalau dia lomo kita senang. Tapi kalau medit kita benci, gitu loh. Entah siapa orangnya. Demikian juga dalam hal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang yang rajin sama orang yang malas, kita akan cinta pada yang rajin, bukan karena orang tapi karena perbuatannya. Orang yang pemaaf dan orang yang pendendam, gitu. Siapapun yang pendendam kita akan benci, nggak suka kita. Siapa yang maaf kita akan suka. Jadi monggo kita semuanya belajar untuk benci dan cinta bukan pada orangnya tapi pada perbuatannya, pada sudut pandang pemikirannya, ya, dan sebagainya, ya. Nah kalau begitu insya Allah nanti kita akan bisa mencintai secara tepat. Kemudian cinta berdasarkan nafsu itu sering keliru, ya. Jadi cintanya hanya cinta sementara, cinta yang sesaat. Di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-216 firman, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Kemudian katakan bahwa kululakum, dan perang itu bagian sesuatu hal yang sangat-sangat membosankan, masih banyak yang tidak mau. Wasa'an takrahu say'an wa khairulakum, dan bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu akan menjadikan suatu kebaikan. Contohnya bagi Bapak Ibu, orang itu akan dihormati, akan disegani kalau dia punya kelebihan, gitu. Kelebihan itu bisa dalam hal harta,
kekuatan atau dalam hal ilmu. Ya. Nah, kemudian Islam juga begitu. Islam itu akan dihormati, disegani oleh orang-orang non-Islam kalau Islam itu diperjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan tidak akan punya keseganan gitu. Ya. Demikian juga nanti bahasa antum hibusaan dan bisa jadi engkau mencintai pada suatu perkara wawa sarulakum dan itu akan menimbulkan keburukan bagi kamu. Kalau kamu tidak mau memperjuangkan Islam sehingga kemudian Islam akan jadi hina, akan jadi lemah, maka kamu akan dieksploitasi oleh orang-orang non-Islam. Ya, contohnya sudah di Aigur sana, ya, di Cina bagian luar sana. Mereka dulu tidak mau memperjuangkan, sekarang ditindas oleh orang-orang komunis. Nah, makanya monggo kita semuanya senang dan benci jangan sampai didasarkan pada nafsu. Demikian juga kita cinta pada sesama. Kalau kita cinta kepada sesama hanya didasarkan nafsu saja, contohnya cintanya anak muda bungi jeneng napa cinta napa cinta monyet napa cinta nah, namanya cinta monyet itu ya seperti monyet suka pindah-pindah ya. Ketika tampak menarik dia cinta, terus ketika dia sudah enggak ada kemudian dia tidak cinta ya. Ini ada suatu kisah nyata, kisah nyata Bapak Ibu. Ada seorang anak sekolahnya di SLTA, anak perempuan. Dia punya teman, ya. Kemudian maaf saja karena cintanya cinta monyet tidak ketulungan, akhirnya kemudian hamil di luar nikah. Terus dia dinikahkan dengan paksa, kemudian punya anak. Punya anak kemudian yang laki-laki mencerai. Kenapa? Enggak mau tanggung jawab. Gitu. Setelah diceraikan kemudian anaknya diambil mbahnya dari pihak putri. Terus yang putri kuliah. Ya. Kuliah tampak cantik lagi, sing lanang moro meneh mau menikah. Kan namanya cinta monyet. Itu terjadi ya. Karena masih ada hubungan saudara dengan saya ya. Jadi itu anaknya Pak Lek saya ya, Pak Lek saya dari pihak istri saya ya. Itulah namanya cinta yang didasarkan pada nafsu ya. Demikian juga dengan yang lainnya. Maka monggo kita jangan sampai cinta kita didasarkan pada nafsu. Kemudian yang ketujuh, Allah adalah zat yang maha mampu membolak-balik Nabi, membolak hati ya. Di dalam suatu hadis Nabi bersabda, inna quluba ban'atam kuliha baina isba'in. Sesungguhnya hatinya semua manusia ada dalam jari-jari atau genggaman Allah Ta'ala. Min asabi'i rahman kakolbi wahid seperti hati yang satu. Yusrifuhu haitsu yasa, maka Allah mampu untuk membolak-balik sebagaimana dia kehendaki. Contoh Bapak Ibu, contoh yang ngapunten. Kalau ada suami yang sedang berseteru, suami bi istri berseteru, kira-kira pandangan suami kepada istri itu positif apa negatif? Negatif. Pandangannya B kepada A negatif. Tapi itu bisa diubah Allah Ta'ala ya. Kalau kita doa kepada Allah Ta'ala bisa diubah. Makanya mungkin semuanya termasuk saya, ketika kita benci itu kalau bisa kita minta tolong kepada Allah supaya itu membalikkan hati kita. Hati yang pertama pandangannya buruk kemudian menjadi pandangan yang baik. Demikian juga dalam hal amal, nyen pangapunten. Kalau mau datang Ramadan mau datang. Secara umum, terus terang mawon, wong senep wong senep. Wah, poso neh to. Kendek lah kendek wingi iki. Kan cenderung ketok piye. Sesuk wis sarapan soto, lah ngopo poso gitu. Nah, maka kemudian kita harus bagaimana supaya diubah dengan pandangan yang benar. Maka Allah katakan pentingnya doa. Nggih, Allahumma ya musanniful qulub,
sarifna ila taatik, ya Allah, zat yang membulak-balik hati, balikkan hatiku pada taat kepadamu. Insya Allah nanti kalau kita masih malas ibadah, monggo kita banyak dengan seperti itu, biar kemudian dihadapkan pada fadilah-fadilah ibadah, sehingga kita akan semakin senang untuk ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.